Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kumaha damang? Bagaimana kabarmu? Kalau papa bilang kumaha damang, kayak jawabnya alhamdulillah damang. Artinya itu alhamdulillah sehat ya. Oke, kita langsung saja ya. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan materi-materi yang akan kita pelajari dalam teks semester ini. Nah, sebelumnya Bapak mohon maaf ya, tidak bisa mengajar hari ini di kelas kalian karena Bapak ada kesibukan yang harus Bapak selesaikan. Jadi, meskipun Bapak tidak hadir, kalian tetap semangat ya untuk belajar. Oke. Ya, kita mulai saja bahasa Sunda ya. Di sini Bapak sering ngobrolin sampurasun ya. Nanti Bapak juga akan jelasin bagaimana cara untuk menjawabnya. Oke. Nah, ini yang biasanya Bapak awali dalam setiap pembelajaran ya. Dimulai dengan assalamualaikum, kalian jawab pasti waalaikumsalam ya. Nah, kalau Bapak tanyain kumaha damang, ya ini artinya bagaimana sehat. Ya, ini maksudnya Bapak menanyakan kabar ya. Jika kalian jawabnya alhamdulillah damang atau alhamdulillah sehat gitu ya. Sebenarnya masih ada jawaban yang lain sebenarnya, kayak misalnya cukup dan kata damang juga cukup, sebenarnya alhamdulillah juga cukup, pangestu ada gitu ya. Tapi biasanya Bapak sering ajarkan ke anak-anak itu dengan jawaban alhamdulillah damang atau alhamdulillah sehat ya. Oke, lanjut. Ini biasanya sering diawali ya. Oke. Nah, permulaannya sebelum belajar biasanya Bapak juga selain menanyakan kabar, juga Bapak biasanya dengan mengucapkan sampurasun. Sampurasun itu artinya sebenarnya bukan ada ya artinya, cuman ini lebih ke mendoakan ya Sunda itu ya. Kalau sampurasun itu ya artinya semoga kita semua dalam keadaan kesempurnaan ya. Jadi sampurasun ini ibaratnya seperti assalamualaikum ya, sapaan assalamualaikum itu. Jadi intinya tidak ada makna per kata maksud Bapak gitu ya. Jadi sampurasun ini ibaratnya kayak assalamualaikum, jadi ibaratnya mendoakan ya. Itu semoga kita semua dalam kesempurnaan. Ini sering kalian jumpai, sering kalian dengar ketika di Bandung ya, biasanya gitu kalau Sunda ya, diawali dengan sampurasun biasanya. Oke, untuk menjawabnya yaitu rampes, yaitu mengiyakan ya, maaf itu. Jadi di sini kalian mengiyakan, mengaminkan lah intinya ya, seperti itu ya. Oke, Pak coba tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalian jawabnya apa? Nah, lalu kumaha damang? Kalian jawabnya? Nah, terus, nah. Lalu sampurasun. Berarti kalian jawabnya apa? Rampes ya. Rampes. Oke, sip. Nah, di sini ada 4 materi biasanya yang ada di buku ya. Materi di buku. Materinya itu salah satunya ada mengenai maca cerita atau membaca cerita. Di sini kalian disuruh membaca teks dalam bentuk bahasa Sunda
yang dimana di sini menceritakan sesuatu tentang cerita rakyat ataupun cerita dongeng. Contoh yang sering keluar itu misalnya Lutung Kasarung tuh sering keluar ada. Terus yang kedua si Kelabu ada, si Kulau ada ya, Ganjaran si Kulau ada. Nah, biasanya yang akan dibahas itu unsur intrinsik ya. Nah, siapa yang tahu unsur intrinsik? Ayo. Nah, biasanya unsur intrinsik terdiri dari 5 yang Bapak akan yang biasanya Bapak sering buatkan soalnya atau yang ada di buku ya. Terkait tersebut yaitu yang pertama ada judul ya. Yang kedua ada tokoh. Yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar. Yang kelima adalah amanat ya. Judul. Judul artinya itu kepala karangan dan posisinya di atas ya. Maksudnya gimana, Pak? Ya, kepala karangan ini yang itu menjelaskan terkait cerita yang akan dibacakan. Contoh misalnya judulnya Cinderella misalnya ya, atau Lutung Kasarung. Berarti yang diceritakan dalam cerita tersebut itu tokohnya itu Cinderella ya, dan tadi juga Lutung Kasarung, berarti tokoh utamanya Lutung Kasarung seperti itu ya. Jadi intinya ketika kalian membaca judul, kalian bisa tahu, oh ini tokoh utamanya, atau oh ini toh kejadiannya gitu ya. Jadi intinya judul ini sangat penting ya ketika dibaca terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui apa isi dari cerita tersebut ya. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Mungkin ketika kelas 3 kalian pernah melaksanakan puncak tema. Nah, di sana kalau nggak salah Bapak dengar-dengar ada drama ya. Nah, drama itu kan terdiri dari ada nama-nama ya, nama-nama pelaku ya dalam drama tersebut. Nah, itu juga disebut dengan tokoh ya. Tokoh di sini berperan sebagai apa? Sebagai ya tadi sebagai pelaku dalam sebuah cerita ya. Nah, ini biasanya tokoh itu memuat itu tentang nama-nama ya biasanya. Tapi Pak, kalau misalnya tokohnya kancil dan buaya, itu kan gak ada namanya, itu kan nama binatang. Nah, kalau itu beda lagi. Nah, karena tokoh utamanya binatang atau tokoh utamanya lain binatang yang lain ya, yang gak ada namanya, gak apa-apa, cantumkan aja kancil dan buaya. Karena di sana kan si tokoh itu melakukan kegiatan ya. Contohnya tokoh kancil itu dia menyelamatkan diri dari gigitan buaya, dan buaya tersebut melakukan intinya melakukan mau menggigit kakinya kancil, intinya gitu ya. Yang penting ada pelaku yang pelaku tersebut melakukan kegiatan ya, gitu ya. Oke, sekarang ketiga, alur, yaitu rangkaian peristiwa. Nah, contoh, Pak, alur itu apa sih Pak? Nah, nih alur itu gini nih ya. Kalian pernah nonton Doraemon? Nah, ini kan alur itu terbagi menjadi 3 ya, yang akan dikategorikan. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Nah, untuk alur maju biasanya contohnya di dalam cerita Doraemon. Doraemon itu bisa Nobita pergi ke masa depan. Nah, atau Nobita pergi jalan-jalan misalnya di tahun selanjutnya atau di hari selanjutnya intinya.